Apa oh? Kole. Kole apa? Wah, pasukan newsnya. B69. Di dalam kok nggak nawang. Saya ucapkan saya mohon maaf terlebih dulu kalau nanti ada bacaan yang kurang pas baik maksud hurufnya panjang pendeknya karena kita masih belajar baca Quran Ustaz Ilham. Ustaz Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna wa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan demi malam apabila telah sunyi, Rabbmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sebenar-benar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghargainya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, di mana berkumpulnya kita di sini. Ini tadi disampaikan ya, setelah puasa kemudian nyembelih ya, baru bisa kumpul lagi. Semua itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkumpulnya kita di sini bukan karena tuan rumah sudah
jauh-jauh hari mempersiapkan, bukan pula mungkin kita yang sudah meluangkan waktu, tetapi semua itu tidak lepas daripada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering mencontohkan dengan sebuah atau seperti IO gitu ya. Mereka orang-orang yang sudah kompeten di dalam bidangnya, masalah-masalah event gitu kan. Kadang mereka sudah melakukan persiapan-persiapan yang sangat matang. Menurut mereka, apa yang sudah mereka persiapkan itu sudah persiapan yang terbaik. Perfect lah bahasanya mereka. Namun kan kita tidak tahu kondisi seperti apa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan kita tidak ngerti. Ya, oleh karenanya Nabi SAW menyuruh kita, kalau kita mendapatkan satu kebaikan dari apa yang kita usahakan, kita diperintahkan untuk mengatakan alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala, dengan segala nikmat darinya lah maka sempurnalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Namun sebaliknya, tatkala apa yang menjadi niat baik kita ternyata semua itu belum dimudahkan sama Allah Ta'ala karena satu hal, maka ingatlah Allah mengatakan dalam Al-Quran, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang paling tahu sedangkan kalian itu tidak mengetahui. Maka dalam kondisi itu kita pun disuruh memuji Allah Ta'ala dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala dalam segala kondisi yang dihadapi oleh manusia. Oleh karenanya, yang pertama kali yang harus kita lakukan yaitu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika beliau menyebutkan tentang poin syukur, supaya syukur itu menjadi syukur yang sempurna, beliau menyebutkan ada 3 pilar yang harus terpenuhi dalam diri kita. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Kita yakini segala nikmat yang kita dapatkan semata-mata itu datang dari Allah. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada pada diri kalian, semua itu merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Itu karunia Allah. Kecerdasan yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, kelihayan yang kita miliki, itu bagian daripada nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Namun terkadang kan kita kadang-kadang itu suka lupa. Oh, saya dapat ini kan karena saya pintar, saya cerdas, saya pengalaman saya. Ya, pengalaman semua itu merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Semua yang ada pada diri kita itu nikmat dari Allah. Itu yang kita tanamkan dalam hati kita. Yang kedua, kita bersyukur dengan lisan kita. Kita memuji Allah Ta'ala, ya, menyanjung Allah dengan mengatakan alhamdulillah, memperbanyak tahmid kepada Allah Ta'ala. Sedangkan yang ketiga, kita bersyukur dengan perbuatan kita, dengan anggota tubuh kita. Kita melakukan amal soleh, kita melakukan amal-amal kebaikan. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau 3 hal ini terpenuhi dalam diri kita, barulah kita telah mencapai derajat yang tinggi dari yang namanya bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada sahibul bait dalam hal ini yaitu Pak Bilal Ansori yang telah mengundang kami ke sini. Ya, kami sering ketemu sama beliau terutama di kajian subuh di daerah Gedangan. Jadi sering ketemu beliau di situ. Ya, lalu beliau menawarkan kalau bisa nggak mampir ke rumah, bisa, insya Allah saya upayakan. Ya, kebetulan memang kalau ahad pertama itu saya kosong memang, ya, saya kosong, saya sengaja mengosongkan. Ya, jadi kebetulan bisa, alhamdulillah saya bisa memenuhi undangan beliau. Kemudian juga yang saya hormati Pak RT ya dari Paris Blok B ya. Ya, Masya Allah. Saya masuk ke sini nyaman Pak ya. Ya, semoga saya bisa pindah ke sini. Gitu. Ya, enak. Ya. Kemudian yang kami hormati ya para DKM dari Masjid Salahuddin, ya Surya beserta para yayasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga panjenengan semuanya dan semoga khidmat yang panjenengan lakukan
ya sebagai pelayan daripada hamba-hamba Allah Ta'ala menjadi pahala yang akan dilipat gandakan nanti di hari kiamat. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebenarnya bingung juga tema kita itu apa gitu loh. Karena saya diminta, Ustaz, ya berikan nasihat aja tentang masalah poligami. Ya semangat. Tadinya saya tawarkan masalah poligami. Tapi saya tidak berani, saya belum poligami soalnya. Ya, ini kode. Karena saya lihat, ya ternyata yang hadir ini, Masya Allah ya, usianya itu ya usia sepuh ya. Ya, saya ingin menyampaikan sebuah nasihat dari Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, di mana beliau pernah satu ketika, nasihat ini dibawakan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitab beliau Hilyatul Auliya. Beliau meriwayatkan tentang nasihat dari Nabi Isa bin Maryam alaihi salam ketika beliau bertemu dengan orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah syuyukh, sebe. Ya, jadi sebe ya bahasanya itu. Tapi sebelum saya bacakan, saya ingin sebutkan dulu perkataan Ibnu Hajar. Di dalam kitab beliau Fathul Bari, Ibnu Hajar itu membagi usia manusia itu menjadi 4. Yang pertama ada namanya Sinut Tufula, usia anak-anak. Jadi dari 0 sampai usia balik, itu usia anak-anak. Ya, jadi kalau belum balik itu masih usia anak-anak. Kemudian di usia yang kedua, masuk ke dalam tingkatan yang kedua, kata Ibnu Hajar, ada namanya Sinus Syabab, yaitu masa muda. Masa muda ini berawal dari bahasa balik sampai pendapat yang paling kuat dalam masalah ini sampai usia 40 tahun. Jadi panjenengan yang usianya 39 tahun 11 bulan, ya 28 hari, itu masih ada masa mudanya. Ya, masih muda berarti. Ya tinggal nanti berapa sisanya nanti, berarti kalau sudah 40 tahun berarti sudah habis masa mudanya. Jadi 35, 36 sampai 39 itu masih dikategorikan masa muda. Itu pendapat yang paling kuat dalam masa ini, dan ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam buku beliau Fathul Bari, sarah dari Sahih Al-Bukhari. Kemudian masuk ke dalam usia berikutnya, ada namanya Sinul Kuhula. Sinul Kuhula itu kalau bahasa kerennya itu pratua. Ya, pratua. Ya, sepra. Ya, durung tua ini. Jadi masih pra. Iya. Kayak misalkan ada pra school gitu kan ya, PAUD gitu kan. TK gitu. Jadi jenengan itu ada namanya bahasanya pratua. Nah, usia ini diawali dari usia 40 tahun, ada yang mengatakan sampai 50, ada yang mengatakan sampai 60. Tapi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini sampai usia 60 tahun. 60. Iya. Jadi 40 sampai 60 tahun. Pratua. Nah, siapa yang belum 60 ini berarti masih pratua. Ya. Pratua. Ya. Kalau saya masih 17 tahun saya. Iya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling banyak saya lihat ini. Ini dari sini ya, paling banyak ini. Ini namanya Sinusyuyukh. Sinusyuyukh diambil dari kata syekh. Kalau jangan sering dengar kata syekh, syekh fulan. Syekh itu ada dua maknanya. Syekh itu bisa artinya dia dituakan karena ilmunya, bisa dia dituakan karena usianya. Jangan tinggal pilih. Kalau memang usia ilmu agamanya ya kurang gitu, berarti memang dituakan karena usia. Iya. Nah, ini kayaknya jenengan banyak yang nomor 4 kayaknya dia. Nah, Isa bin Maryam pernah melewati sekelompok orang-orang tua. Lalu beliau mengatakan begini. Amma alimta anna za'a idza abyada wa yabisa washtadda faqad dana hasaduhu. Wahai sekumpulan orang tua, bukankah ketika sebuah tanaman itu dia sudah mulai kering, dia menguning,
dan dia mengeras, bukankah itu sudah tiba masa panennya? Jadi dia memberikan sebuah gambaran analogi sebelum masuk ke dalam intinya. Jadi Isa bin Maryam itu mengatakan, kira-kira kalau pohon itu, taruhlah padi misalkan ya, kalau padi itu kalau dia sudah menguning, sudah berisi, kemudian dia sudah tua, ya lalu dia sudah kering, kan tidak butuh air, bukankah sudah tiba masa panennya? Kata dia, bala tentu. Iya, sudah tiba masa panennya. Maka beliau mengatakan, fasta'iddu faqad dana hasadkum. Maka bersiaplah, sesungguhnya masa panen kalian akan segera tiba. Jadi beliau ini ingin memberikan sebuah nasihat tentang persiapan sebelum kita itu meninggal dunia. Bahwasanya usia 60 tahun itu ke atas atau 50 tahun ke atas, bahkan 40 tahun itu sudah menjadi warning awal dari Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, falamma balagha arba'ina sana, ketika manusia itu sudah sampai pada usia 40 tahun, berarti dia telah masuk ke warning awal, peringatan awal. Ibarat kata lampu merah itu Pak, itu sudah lampu kuning dia, lampu kuning. Tapi kan ini yang mau ke merah, bukan yang ke hijau. Ya, tapi yang mau ke merah sudah lampu kuning. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, waja'akumun nadhir. Maka di usia 40 itu Allah mengirimkan kepada kita berupa peringatan. An-nadhir. Apa sih an-nadhir dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Fatir? Di sini banyak penafsiran para ulama, tetapi pendapat yang paling roji, pendapat yang paling kuat ketika Allah menyebutkan tentang makna an-nadhir, yaitu itulah yang dimaksud dengan bulu putih, uban. Jadi jenengan itu kalau misalkan ngaca kemudian kelihatan uban, itu tandanya Allah telah mengirimkan sebuah surat kepada penjenengan. Ya, surat cinta. Itu warning dari Allah Ta'ala, ya, bahwasanya akan tiba masa panen. Ya, akan tiba masa panennya. Nah, tapi terkadang kita itu sangat suka lupa diri gitu. Kadang kita ini suka lupa diri, usia sudah 50, 60, 70, atau mungkin sudah terus berlalu, lupa bahwasanya akan tiba masa panennya. Jadi hari-harinya berlalu begitu aja, tidak ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang dilakukan. Berbeda dengan orang-orang terdahulu, para salaf terdahulu. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan apa? Ma nadimtu ala syai'in nadami. Tidak ada sesuatu yang paling aku sesali dalam hidup ini, ya, yaitu ala yaumin, ketika satu hari pergi dariku, naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Satu hari berlalu dariku sementara amalku tidak bertambah. Kita sering itu mencari yang namanya sunset, betul Pak ya? Sunset itu sering cari yang namanya sunset, indah sunset itu yang mengindahkan, menjadikan orang itu terlena dengan sunset. Tetapi lupa untuk kita berpikir, ketika sunset itu dia terbenam, matahari itu terbenam, berarti hari ini itu tidak akan pernah datang lagi dalam kehidupan kita. Sekarang tanggal berapa kira? Tanggal 1 Juli, tanggal 2. Tanggal 2 Juli kalau anunya. Hijriahnya. Taruh tanggal 14 ya, 14 atau 15 lah ya. Iya. Taruhlah tanggal 14 Hijriah misalkan, tahun 1444 Hijriah. Itu nggak datang 2 kali dalam kehidupan kita, jemaah. Yang ada itu 45, 46, 47, 48. Pertanyaannya, kita ketemu nggak dengan tanggal-tanggal tersebut? Itu dia pertanyaannya. Oleh karena disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan apa? Adraktu aqwaman kana ahaduhum asyaha ala umrihi minhu ala dirhamihi. Aku mendapati suatu kaum yang mana kaum ini dia lebih pelit tentang usianya daripada pelit terhadap harta. Harta mereka royal, dikasih harta itu, tetapi masalah waktu mereka tidak mau. Kenapa demikian? Harta kalau diberikan itu sebagai pancingan Allah mengganti harta tersebut. Tetapi kalau waktu, usia yang Anda sia-siakan tidak bisa kembali, tidak akan pernah kembali. Makanya kata para ulama, idha'atul waqti ya asyaddu min idha'atul mal. Kehilangan waktu itu lebih berbahaya daripada kehilangan harta. Harta bisa dicari, tapi waktu tidak bisa dicari. Oleh karenanya kata para ulama, sekaya-kaya manusia,
Dia bisa membeli segala urusan-urusan dunia, tetapi satu yang tidak bisa dibeli. Dia tidak bisa membeli usia, tidak bisa membeli waktu. Makanya penyesalan terbesar orang-orang di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Ta'ala? Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Munafiqun itu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas sholihin. Apa yang diminta sama mereka itu kepada Allah Ta'ala? Ya Allah, berikan aku extend waktu, tambahkan usiaku. Andai kata aku punya usia 30 detik aja, tidak usah banyak-banyak, 30 detik, aku ingin beramal. Dari ayat ini, kata para ulama, ya, bahwasanya sesuatu yang diharapkan oleh manusia untuk ditambah, kalau andai kata mereka bisa meminta kepada Allah tambahan, mereka meminta usia. Karena usia itu sesuatu yang sangat mahal. Maksud saya, kita itu masih ada usia kita juga. Ya, jenengan mungkin masuk ke dalam tahap sinul kuhula atau sinul syuyukh. Ya, ini belum terlambat kok. Ya, belum terlambat. Apalagi ini kan kebiasaan panjenengan ini baik semua, dari tahsin, kemudian berubah menjadi kumpulan-kumpulan. Nggak apa-apa, sambil makan, sambil ngopi. Jenengan undang saya ngopi, saya hadir insya Allah. Ya, tetapi saya tidak mau ngopi yang digunting, saya mau yang digiling kalau saya. Saya tidak terbiasa ngopi yang digunting, Pak. Ya. Saya sampaikan sama ibu-ibu yang di MT Kodisia itu. Jadi kan kalau mau kasih saya kopi, saya bilang saya tidak mau yang digunting. Saya tidak mau yang saset, saya maunya yang digiling. Karena itu lebih sehat. Ya, lebih sehat untuk jantung jenengan. Ya, ini untuk mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh itu dengan kita yang digiling. Ini kok mas kopi jadinya. Saya tidak kasih kode loh ya. Nanti depan saya bisa beli insya Allah. Kopi. Jadi maksud saya, kita tuh masih punya waktu gitu loh untuk kita memperbaiki diri. Karena Nabi SAW mengatakan kepada kita dalam sabdanya, innamal a'malu bi khawatimiha, yang menjadi tolok ukur orang itu baik atau tidak bukan startnya tetapi akhirnya. Akhirnya itu seperti apa, itu akan menjadi tolok ukurnya. Makanya pernah suatu ketika Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala bertemu dengan seorang tua. Lalu dia ditanya orang tua ini, ya fulan, kam atatka min umri, berapa usiamu? Kata dia situn sana, aku sudah berusia 60 tahun. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, anta mundu sittin sana tasir ilallah kada antasil. Engkau dari 60 tahun yang lalu itu sudah berjalan menuju Allah dan hampir sampai. Kan kalau kita mau ngambil usianya Nabi 63 toh, 60 ke 63 kan tinggal 3 tahun. Ketika disampaikan ini, maka si fulan ini dia langsung mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku milik Allah dan sesungguhnya aku ini akan kembali kepada Allah. Fudail bertanya lagi kepada orang ini, ya fulan, engkau ngomong itu, engkau paham gak apa yang kau ucapkan? Kata dia paham. Aku ini milik Allah. Artinya kapanpun Allah ingin mengambil diriku, tidak perlu izin sama aku. Kapanpun Allah mau mencabut nyawaku, terserah Allah Ta'ala. Makanya gak ada ceritanya orang mau meninggal dunia itu di WA dulu sama malaikat maut. Assalamualaikum, ana malaikat maut, ana mau cabut nyawa. Wes siap tak? Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Iya. Justru itu tambah deg-degan itu kalau datang seperti itu kan. Tidak pernah malaikat maut seperti itu. Ya. Maka kata dia, aku ini milik Allah, kapanpun Allah mau mencabut nyawaku, kapan terserah. Ya, walikulli ummatin ajal, setiap orang tuh punya ajal masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum wala yastakhiruna sa'a wala yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah tiba, nggak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, on time, lebih on time daripada kereta api. Ya, kita kan sering tahu transportasi yang on time itu kereta api, ya. Tapi ini lebih on time daripada kereta api yang pernah kita naiki. Maka disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, kalau jenengan baca buku At-Tazkirah, yaitu ensiklopedia kematian. Di situ ada satu bab dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam buku beliau. Beliau membawakan tentang bab di mana malaikat maut, ketika malaikat maut itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala ingin mencabut nyawa si fulan, dia akan berdiri di depan pintu itu melihat keluarga, kondisi keluarganya itu. Dia lihat, dia berdiri. Setelah itu dia kembali menunggu surat itu turun, perintah Allah dari Allah itu turun untuk mencabut nyawa si fulan. Ketika dicabut nyawanya si fulan ini, malaikat maut kembali lagi ke rumah tersebut melihat kondisi keluarga.
yang keluarganya kadang ada yang nangis, ada yang teriak, ada yang begini, ada yang begini. Malaikat maut hanya mengatakan kepada mereka, ya fulan, aku ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa keluarga kalian. Aku yang salah, Allah yang memerintahkan aku. Maka jangan salahkan aku, kata malaikat maut. Karena malaikat kan hanya menjalankan segala perintah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu hanya menjalankan perintah. Dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka lakukan. Apa yang Allah suruh kepada mereka, mereka kerjakan. Tidak kayak kita. Disuruh melakukan satu perintah justru dilanggar. Disuruh ninggalkan larangan malah dikerjakan. Nah itu kita kebanyakan manusia itu kayak gitu. Bahkan ada kata-kata yang mengatakan, Ustadz, namanya perintah itu kan untuk dilanggar. Ya kan begitu. Kalau malaikat tidak. Apa yang Allah perintahkan mereka lakukan, apa yang Allah larang mereka tinggalkan. Kita kembali ke kisah Fudil tadi. Maka kata orang ini, aku ini milik Allah. Kapanpun aku mau dicabut nyawaku, itu terserah Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Maksudnya kita kembali kepada Allah itu apa? Kita akan berdiri di hadapan Allah. Kita akan ditanya, Fulan, engkau menghabiskan waktu sekian tahun, apa yang kau lakukan? Makanya dalam hadis Abu Barzah Salami Nabi mengatakan apa? La tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al abba. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Yang pertama tentang usianya. Untuk apa dia habiskan? Usia kita para jamaah sekalian. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Untuk apa kita habiskan? Ditanya sama Allah Ta'ala. Lalu Allah spesifikkan lagi pertanyaannya. Wa an syababihi fima abla. Masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Apa kamu gunakan untuk apa masa mudamu ini? Kamu lakukan untuk apa masa mudamu? Ditanya lebih spesifik sama Allah Ta'ala. Baru pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya para jemaah sekalian, ya, kita tahu diri kita akan berdiri di hadapan Allah, kita akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala. Maka sekiranya perlu untuk kita mempersiapkan diri kita, perlu untuk mempersiapkan bekal kita. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang siapakah mukmin yang cerdas, maka beliau memberikan 2 indikator utama. Yang pertama kata beliau, aktsarul mauti dzikra. Ini yang pertama, paling banyak mengingat kematian. Sedangkan yang kedua, wa ahsanuhum istidadan lima ba'dal maut, yaitu orang-orang yang paling paling baik persiapannya setelah kematiannya. Saya sering mengibaratkan begini, brother. Kematian itu sebuah safar yang sangat panjang, yang mana kita akan bersafar sendiri. Ketika kita ketinggalan sesuatu, kita tidak akan bisa kembali untuk mengambil sesuatu itu. Kita akan terus berjalan menempuh jalan yang panjang itu sampai akhirnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada temannya. Kalau kita safar di dunia, pergi ke satu tempat di dunia ya, kan masih punya teman kan? Contoh kayak kita mudik misalkan, ada istri ya, atau ada istri-istri misalkan begitu. Ya, ada anak ya, ada keluarga yang lain yang menemani kita. Tetapi kalau kematian, tidak ada yang menemani kita, sendiri. Mereka hanya mengantar kita ke kuburan. Setelah itu mereka hanya mendoakan kita. Mereka tidak tahu kabar kita seperti apa. Kita selamat, kita sehat atau apa. Wallahu a'lam, mereka tidak tahu. Mereka hanya mampu untuk mendoakan kita. Kita tidak bisa berkabar sama mereka. Kita kalau sabar di dunia kan masih bisa kan? Ya, Abi sudah sampai, ayah sudah sampai, kan masih bisa seperti itu. Kalau di akhirat tak ada. Di dalam kubur gak bisa. Keluarga yang ditinggal, dia tidak tahu bagaimana kondisi keluarga yang meninggal. Kita yang meninggal, kita tidak tahu juga keluarga kita yang kita tinggal di atas muka bumi ini. Sama-sama kita tidak mengetahui. Oleh karena itu para jemaah sekalian, saya ingin memberikan sebuah nasihat kepada diri saya pribadi dan kepada antum semuanya sebagai penutup dari acara kita ini, tentang sebuah nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Ad-Daqqaq. Ya, Al-Imam Ad-Daqqaq. Mungkin antum pernah dengar ya, panjenengan pernah dengar nama Imam Ad-Daqqaq. Beliau pernah mengatakan, "Man aktsara dzikrul maut, ukrima bi thalath." Orang yang paling banyak mengingat kematian, dia akan diberikan 3 hal oleh Allah Ta'ala. Allah akan anugerahkan kepada dia 3 hal. Yang pertama, nasyatun fil ibadah. Dia pasti akan menjadi orang yang semangat beribadah kepada Allah.
Kenapa orang ini bisa semangat beribadah? Karena dia sadar yang dia butuhkan setelah kematiannya adalah amal soleh. Tidak ada yang akan dia bawa untuk bertemu dengan Allah kecuali amal solehnya, amal kebaikannya. Makanya dia semangat dalam beribadah kepada Allah. Dia mengumpulkan amal soleh. Dia tidak membiarkan waktunya berlalu begitu aja tanpa dia mengisi dengan amal soleh. Kita ini kebanyakan waktu kita berlalu begitu aja dengan percuma. Bukan tidak boleh bercanda, bukan tidak boleh untuk kita ngopi, bukan tidak boleh itu. Tetapi kalau berlebihan itu nggak boleh. Silakan jenengan sesetasin, mau makan-makan, ya makan tahu campur kah, ya mau makan apakah segala macam, tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau berlebihan sampai lupa waktu terbuang percuma begitu saja, sementara waktu ini terus berlalu, sebaiknya itu yang perlu untuk dievaluasi. Ya, panjenengan harus menjadi orang yang pelit terhadap waktu. Waktu itu bukan untuk diroyalkan. Isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Baca Quran kan, itu sudah bagus, itu ada kegiatannya tinggal ditingkatkan. Apalagi kegiatan-kegiatan yang lainnya tinggal dilakukan. Ada kegiatan individu, ada kegiatan yang secara kolektif, secara berjamaah. Karena kadang-kadang kita harus duduk sendiri juga untuk melakukan amal itu sendiri. Perlu ya, untuk muhasabah diri kadang-kadang perlu untuk duduk sendiri. Karena biasanya dengan kita duduk sendiri itu kita akan bisa lebih untuk merenungi kesalahan-kesalahan yang pernah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang banyak ingat mati, dia pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah ta'jilut taubah. Dia pasti akan segera bertobat kepada Allah. Karena dia tidak ingin ketika dia meninggal dunia dia belum bertobat. Sementara indikator orang itu dapat husnul khotimah, yaitu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah. Sedangkan indikator orang itu dapat su'ul khotimah, dia meninggal dalam kondisi belum bertobat kepada Allah Ta'ala. Makanya tobat itu nggak boleh ditunda. Kata Imam Malik rahimahullah, tobat itu disebut dengan wadhifatul umur, kewajiban seumur hidup. Karena setiap hari kita salah, setiap hari kita harus bertobat kepada Allah. Tidak ada orang yang nggak salah itu, jemaah. Apalagi kesalahan-kesalahan kecil itu pasti banyak kita lakukan. Saya sering contohkan ibu-ibu naik sepeda motor, leting kiri belok kanan. Ya, itu sering gitu. Akhirnya kalau giliran ditabrak, ibu-ibunya yang marah, padahal dia yang salah. Kadang kita di masjid, di masjid, padahal masjid sudah menyiapkan sandal untuk berwudu biasanya. Malah kita pakai sandal orang. Orang itu udah pingin basah sandalnya, tapi malah kita basahin sandalnya orang itu. Itu juga zalim. Itu dosa kecil. Terkadang kita tidak sadar itu adalah dosa-dosa kecil. Makanya kita disuruh beristighfar, bertobat kepada Allah setiap hari. Ya. Kadang ada orang sudah meletakkan barangnya di sini, kita geser gitu kan? Ya, itu zalim juga namanya. Ya. Padahal dia sudah meletakkan pertama. Ya. Itulah perlu untuk ya kita senantiasa terus bertobat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ya kata beliau, ya wa qana'atul qalbi. Orang yang dia itu rajin mengingat kematian, pasti Allah akan menjadikan dia memiliki hati yang qanaah, selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada dia. Karena apa sih yang mau kita bawa dari kehidupan dunia ini, jemaah? Antum mau kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bagian antum itu cuma 3 dari harta itu. Yang pertama, apa yang antum makan. Yang kedua, apa yang antum beli berupa pakaian. Yang ketiga, apa yang antum sedekahkan. Itu tok milik antum. Sisanya harta warisan. Itu harta warisan yang antum akan wariskan kepada anggota keluarga. Nah, selagi antum masih memiliki kesempatan untuk memanfaatkan harta itu, keluarkan di jalan Allah sebagai bekal kita. Karena banyak bersedekah di jalan Allah Ta'ala dari harta, itu termasuk salah satu amalan yang bisa mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya kullun nas tahta dhilli sadaqatihim yaumal qiyamah. Bahwasanya setiap manusia itu dia akan berada di bawah naungan sedekahnya nanti di hari kiamat, dikala tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ad-Daqqa ya terkait bagaimana cara kita bisa memaksimalkan ya waktu kita ya dengan kita banyak beribadah. Karena kalau kita sebutkan ibadah itu banyak macamnya ya. Salah satu jenisnya kayak jenengan tahsin, kemudian menuntut ilmu itu bagian daripada ibadah di jalan Allah Ta'ala. Namun beliau menyebutkan secara kolektif, tidak menyebutkan secara terperinci. Karena ibadah itu cakupannya luas. Apalagi kalau kita berbicara dalam mazhab Syafi'i, ada namanya ibadah yang mahdho, ada ibadah yang ghairu mahdho namanya. Ya, itu cakupannya luas.
Kemudian yang kedua, semangat dalam bertobat kepada Allah. Sedangkan yang ketiga, yaitu kita pasti diberikan hati yang selalu bersyukur, qanaah atas apa yang sudah kita miliki dari urusan-urusan dunia ini. Tapi semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ya, semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk diri kami pribadi dan untuk para jemaah sekalian. Ya, semoga ini bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memaksimalkan usia-usia akhir kita dengan amal-amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah, dan yang terakhir semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita dalam kondisi husnul khotimah dan menjauhkan diri kita dari su'ul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tutup dengan doa ini. Ya, ada. Atau bagi-bagi pahala aja. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu kita tujukan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada bapak-bapak, mungkin saya tidak bisa menyebut satu persatu. Saya ucapkan selamat datang, terima kasih atas kunjungannya, atas kehormatannya. Saya sudah dikunjungi, berkenan hadir di tempat yang mungkin sangat sederhana, mungkin yang penuh sesak, penuh keterbatasan, dengan hidangan juga mungkin yang ala kadarnya. Jadi ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian tadi sudah disampaikan latar belakang dari komunitas kita adalah komunitas orang yang suka belajar Al-Quran, ya, insya Allah begitu. Nah, di sini terus terang saya undangkan guru kami, beliau adalah Ustadz Gema Ilhami MPDI. Semoga beliau bisa memberikan tambahan motivasi kepada kita bagaimana cara kita belajar Al-Quran dan sebagainya. Nanti insya Allah beliau sendiri yang akan menjelaskan lebih detail, dan mungkin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Salahuddin, Bapak Dewan Pembina Yayasan Masjid Salahuddin, yang saya hormati para sesepuh, yang saya hormati Ustadz Gema, yang saya hormati juga para tokoh masyarakat di Paris B, dan juga koordinator dan di dan 4 lah. Pada kesempatan ini Pak Bilal sedang mengundang kita. Alhamdulillah kita semua diberi kemampuan oleh Allah untuk menghadiri undangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Demikian juga Pak Bilal, mari kita doakan semoga beliau sekeluarga juga diberikan oleh Allah kesehatan, keberkahan dalam menempati rumah yang baru ini. Sebagai ketua RT, saya ada beberapa sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada Pak Bilal, ya. Karena kita ini ketika kita pindah di sebuah perumahan, tentunya kita menempati lingkungan yang baru, dan di situ ada beberapa aturan-aturan yang kita juga harus penuhi sebagai penghuni baru. Saya harap nanti Pak Bilal juga bisa koordinasi dengan ketua dan 4 di sini, sehingga apa-apa yang menjadi kewajibannya dan haknya apa, karena di Paris B ini setiap warga punya hak dan kewajiban untuk menjalani kehidupan bertetangga di sini.
إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار